Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Bari dalam program Distrik Riau Menyapa. Dan pada siang hari ini kita bersama dengan Bapak Haji Nasril, Kepala Sekolah SMK 1 Bandar Sekijang, Kabupaten Palawan, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Kalau lihat Pak Haji Nasril ini, kita terakhir saya ke sekolah Bapak tuh waktu UNBK, Pak, ya? Tahun 2019 bersama Bapak Haji Nasril. Ini kita akan mengupas mengenai ujian nasional berbasis komputer, Pak, Ya. di SMK 1 Bandar Sekijang. Apa persiapan apa aja yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK 1? Terima kasih kepada Pak Samsul. Persiapan yang dilakukan oleh SMK pertama tentunya anak-anak kita. Ya. Anak kita disiapkan mental dan juga persiapan administrasi lain. Ya. Kemudian juga kita persiapkan sarana dan prasarananya, pertama peralatan yang akan menunjang kegiatan ujian nasional berbasis komputer. Sampai tadi pagi saya cek di tempat pelaksanaan ujian kita, alhamdulillah itu sudah ready, sudah siap untuk ujian Senin 16 Maret 2020. 16 Maret nih, Pak, ya. Ya. Dan ini kita tinggal menghitung hari ini, Pak, Iya. dengan UNBK. Apa aja ada nggak permasalahan sebelum melaksanakannya, Pak? Mulai dari mungkin masalah teknis atau masalah administrasi dan lainnya, Pak. Ya, permasalahan biasanya satu, meyakinkan anak pada jadwal-jadwal yang telah ditetapkan mereka. Kita kan 3 sesi, ujian satu hari itu 3 sesi, 3 gelombang. Dan kita juga menggunakan 3 labor. Ya. Jadi ini biasanya itu yang mereka lupa dengan jadwal bahwa mereka di sesi 1 atau sesi 2 atau sesi 3. Secara peralatan atau yang lainnya, kita memang tiap tahun selalu berkoordinasi dengan PLN. Ya. Sebab ini kan bergantung Ya. Dengan listrik, Pak. arus listrik. Kita juga sudah menyiapkan genset cadangan apabila suatu waktu insiden PLN-nya tidak hidup. Ini untuk equipment, Pak, peralatan mulai dari komputer, server, jumlah unitnya Kita lebih kurang 90 unit. 90. Untuk SMP gimana, Pak? Ada yang ke SMK Bapak atau, Pak? Kita kebetulan tahun ini 2 SMP 2 SMP, Pak. yang akan ikut menumpang ketika mereka UNBK nanti pada jadwal mereka. Tentu sesuai dengan arahan kepala dinas, Betul. orang yang numpang di SMP tidak boleh Melakukan pungutan atau ya, karena itu masuk aset negara, Pak, ya. Betul. Dan masalah UNBK di kabupaten Bapak MKKS nih, ya. termasuk dari MKKS, kemarin udah dilakukan rakor ujian nasional, Pak, ya. Iya. Bapak ikut yang di Hotel Mutiara. Betul ya. Hotel Mutiara Iya. itu ada koordinasi dari Kabupaten. pusat, provinsi, dan di kabupaten. Apa yang didapat dari rakor kemarin, Pak? Pertama kepastian jadwal. Yang kedua apabila terjadi nanti kendala-kendala, solusi-solusi apa yang harus kita selesaikan atau langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan untuk itu bisa diatasi. Yang ketiga, himbauan untuk membantu sekolah-sekolah, terutama SLTP yang ada di sekitar kita, agar mereka diberi tempat untuk bagaimana jika sekolah mereka belum memiliki peralatan UNBK. Ini harapan Bapak dengan ini UNBK terakhir perpisahan nih, Pak. Iya. Nanti 2021 kita akan melakukan apa, Pak? Asesmen. Dan Iya. ini kan sesuai dengan Pak Mas Menteri Nadiem, dan saya nih mungkin keluar dari UNBK, Pak. Iya. Masalah Merdeka Belajar, karena kan
Merdeka Belajar termasuk dengan sistem yang akan dilaksanakan di 2021 tentang asesmennya, Pak. Iya. Bisa Bapak jelaskan tanggapan Bapak dengan adanya kebijakan dari Mas Menteri kita, Pak Nadiem, mengenai Merdeka Belajar dan masalah dengan hari ini besok ini 2021 akan asesmen. Ya baik, kalau menurut saya kan luar biasa ini gebrakan, namun perlu sosialisasi yang terus menerus. Sebab beberapa salah arti dalam Merdeka Belajar, seolah segalanya bisa. Padahal Merdeka Belajar kita bisa memilih seperti apa belajar dan bagaimana pengambilan nilai terhadap anak. Memang ada 4 rasanya yang bisa kita pilih. Merdeka kita memilih itu, bukan berarti merdeka dalam artian yang tidak pada konteksnya. Yang masalah asesmen itu luar biasa, kan dilibatkan juga guru untuk persiapan ke depan, sehingga kita bisa menggali potensi-potensi siswa tanpa nanti hanya satu cara saja dalam menggali potensi-potensi tersebut. Kita bisa seperti apa enaknya dan anak seperti apa enjoy tapi mendapatkan ilmu. Nah kan kalau saya lihat dengan Merdeka Belajar Pak Nadiem ada beberapa poin. Salah satunya dari siswanya dan dari gurunya, ada mulai dari RPP, pembuatan RPP. Saya lihat kalau biasanya kan 20 lembar, katanya ada 15 lembar, dan sekarang cukup 1 lembar aja. Gimana tanggapan Bapak? Ya itu kan secara administrasi mungkin itu berarti kita dituntut poin-poinnya kita mungkin di 1 lembar itu. Namun yang lampiran selama ini apa itu memang harus sudah dikuasai secara baik oleh guru tersebut, sehingga itu hanya panduan bahwa item-item inti-intinya ini, namun di dalam interaksi dengan siswa harus memang menguasai materi. Ini kan ada program Pak Gubernur sekolah gratis ini. Iya. Ini kan tidak hanya UNBK kita kupas nih, Pak. Iya. Ada program sekolah gratis dari Pak Gubernur, dan tadi wawancara kita talkshow dengan koordinator BOS Provinsi Pak Ridwan, dengan adanya BOS SMK 1.600.000 di Bosda dan per tahun. Bosnas 16 berarti total 3.200.000 per siswa. Insya Allah. Dan komitmen dari kepala sekolah kemarin, kepala dinas sudah mobile ya Pak, beberapa kabupaten. Inhu kemarin, habis itu di Kampar, Pekanbaru, dan Lelawan belum Pak ya? Belum Pak. Dan otomatis secara keseluruhan ya Pak, komitmen bahwa tidak ada pungutan dari komite dan sekolah kabupaten. Menurut Bapak gimana Pak? Dari kita sangat mendukung, karena Kabupaten Pelalawan sebelum ini 2013 sudah dimulai full gratis. Udah gratis Pak ya? Udah full gratis. Udah, oke. Jadi ini di provinsi kembali berjumpa seperti ini. Jadi kami tidak lagi terkejut atau siap mendukung sepenuhnya. Apalagi ini sudah ditambah dari posdanya lebih naik lagi dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berapa? Di 2019 kita per siswa, karena jumlah siswa kita kemarin kan rank pakai jumlah siswa itu 450, karena jumlah siswa 450.000 per siswa. Sekarang menjadi kabarnya 1.600.000 per siswa. 1.600.000. Dan mudah-mudahan dengan menaikkan anggaran per siswa dari 450 menjadi 16, tidak ada lagi pungutan. Memang murni menjadi sekolah gratis. Tapi kalau di SMK ini kan operasional besar nih Pak. Mulai dari kan SMK ini yang besar itu sebetulnya ada 2 item yang tidak ada di SMA ya. Pertama bahan praktek atau alat praktek. Yang kedua praktek kerja lapangan. Dulu prakrin. Kita bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri beserta institusi pasangan. Anak belajar di sana 3 bulan sampai 6 bulan.
Nah, itu perlu kita kontrol, Ya. perlu kita monitor. Nah, monitor tidak bisa saja dengan hanya suara, Ya. tentu hadir di sana. Nah, seorang ASN atau pegawai yang hadir di sana itu membutuhkan Saku. dana operasional. Nah, inilah yang agak berat dibandingkan yang akan membuat besar daripada SMK. Kemudian SMK juga di akhir di kelas 12, di samping mereka juga UNBK, mereka akan diuji namanya uji kompetensi kejuruan UKK. Kita juga mempersiapkan peralatan yang standar dari asesor dunia usaha, dunia industri itu. Misalkan TKR, kita bekerja sama dengan Toyota. Pihak Toyota itu akan memvalidasi peralatan kita apa standar mereka. Berarti dari sekolah SMK 1 Bandar Sekijang dengan perusahaan apa aja gitu? Ya salah satunya teknik kendaraan ringan. Kita dengan PT Agung Automall, ya, itu Toyota. Kalau TBSM, teknik bisnis sepeda motor, kita dengan Yamaha Scoopy, yang ada di depan MTQ. Depan MTQ. Dan kalau dari RAPP, Pak? RAPP karena jurusan kita tidak ada dengan yang sesuai dengan apa mereka, kita belum. Kemudian kan ini SMK kan vokasi, Pak. Dengan adanya saya baca literasi, kebutuhan dari perusahaan harus sesuai dengan kurikulum yang ada di SMK. SMK saya pernah menulis ya ketika tesis saya kan mengangkat dalam artian bahwa di SMK 1 Bandar Sekijang kami sudah, ketika anak PKL, kami akan mempertanyakan dulu kompetensi apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri, tenaga kerja mereka. Mereka akan mencatat atau akan menyampaikan ke kita apakah 10 atau 12 atau yang lainnya, mereka tanda tangan. Ketika kita mengirimkan anak melalui PKL, kita akan menyampaikan itu agar anak kita diajarkan kompetensi selama 6 bulan sehingga nanti ketika mereka selesai PKL, diharapkan ketika anak kita diterima memang sudah kompeten di situ. Jadi tidak nyambung bahasa apa yang diajarkan di sekolah dipraktekkan di dunia usaha, dunia industri, Pak. Ketika di sekolah itu kita tidak memiliki alat yang terkini, di PKL itulah anak mendapatkan ilmunya dari pembimbingnya di dunia usaha. Ini alat terkini itu. Ada beberapa opini dari orang, Pak. Salah satunya mungkin Bapak pernah dengar kepala dinas memberi wacana pidato itu, penyumbang pengangguran salah satunya dari SMK terbanyak. Dan menurut Bapak nih sebagai kepala sekolah tentu memiliki tanggung jawab di kabupaten Bapak sebagai KKS, dan apa yang Bapak secara data mungkin betul, karena SMA itu dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Apabila mereka tercatat sebagai mahasiswa, mereka tidak tercatat sebagai pengangguran. Sementara SMK rata-rata memang ingin bekerja setelah selesai SMK-nya dan sedikit sekali melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikutnya mereka bekerja, yang kendala untuk saat ini salah satunya permasalahan mereka kompeten. Ketika diterima di perusahaan, misalkan seperti RAPP, ditugaskan di tempat lain, itu masih berpengaruh kedaerahan. Mereka enggan untuk berangkat jauh dari kampung atau dari keluarga. Ke Pekanbaru atau mana? Atau sudah ada yang ke Malaysia? RAPP biasanya kan ketika kadang ke Kalimantan, kadang ke Sulawesi. Jadi anak-anak kita yang lulus awalnya, ketika ditugaskan, ini kan di sini mereka tidak bisa
diterima lebih memilih tidak bekerja di situ dan mencari tempat lain, sehingga mencari tempat lain mereka bersaing. Padahal program, mungkin Bapak ada program dari Pak Jokowi, salah satu dari vokasi Pak. Iya. Ada berarti dari direktorat. Nah, sekarang kan digabung nih Pak. Dikdasmen, pendidikan masyarakat. Iya. Jadi ada program khusus dari vokasi. Dan ketika saya berkunjung di kantor tersebut, saya berbincang dengan ketua, kepala ya Pak. Iya. Jadi apa permasalahannya di SMK nih? Apakah dengan SMK tidak, dan masyarakat umum pun masuk dari pendidikan vokasi ya. Iya. Dan sebenarnya dari siswa SMK tidak boleh lagi sebenarnya menganggur. Kasihan juga Pak. Dan ini yang kita harapkan dari perusahaan-perusahaan tidak lagi mengambil tenaga kerja dari luar provinsi Riau. Iya. Gimana Pak? Ya kita kan dari dulu kita suarakan ini. Ya. Sebab harga diri sebuah sekolah itu SMK, berapa banyak yang ditamatkannya dan berapa banyak yang sudah bekerja. Tidak sampai di situ, dia bekerjanya sesuai dengan jurusannya atau tidak. Kami juga akan menelusuri itu. Kalau dari sekolah Bapak nih, Iya. hitungannya gimana Pak? Ini dari sesuai tamatannya 100 orang yang kerja, itu presentasinya gimana Pak? Presentasinya kami biasanya 10% itu melanjutkan Melanjutkan kuliah Pak? Melanjutkan program studinya atau melanjutkan studinya. 50-60% itu kalau dia mau bekerja langsung bisa bekerja. Yang jadi permasalahan itu tadi, berapa kali setiap tahun itu kami mereka diterima bekerja, ditugaskan di jauh dari kampungnya atau daerahnya, mereka tidak menerima. Ini yang juga satu Berarti tidak hanya dipersiapkan dari kompetensi, akan tapi mental untuk siap bekerja itu harus dipersiapkan juga Pak ya? Iya. Siap. Anak kita siap sebetulnya. Siap. Orang tua yang tidak melepas lebih banyak. Ini kan apalagi di Kota Pekanbaru Pak. Iya. Berapa SMK di Kota Pekanbaru? Ada SMK 8 dari 1 sampai 8 dan 1 sampai 8 1 ditambah sampai pertanian dengan pertanian dan sekolah swasta. Dan ketika adik saya ada di Kuansing Pak, SMK juga, SMK Muhammadiyah di Cirenti, dan dia mencari kerja sini, dan saya kebetulan mencarinya ada 5 yang diterima, dan karena maaf cakan nih Pak, karena dia tidak sesuai juga dengan kompetensinya Pak. Nah, itu yang terjadi. Dan mudah-mudahan dengan kemarin ada kegiatan RAPP Pak, ya. RAPP yang di Mutiara kemarin, Ya. berarti apa yang kebutuhan dari perusahaan itu yang menjadi pembelajaran yang di sekolah, jadi sinkron Pak ya. Sinkron ya. Link and match kalau zaman dulu. Link and match. Oke. Terima kasih Pak. Ini udah keluar nih sebenarnya Pak dari dari UNBK Merdeka Belajar. Ini biar kita panjang nih pembicaraan. Oke. Terima kasih juga Pak Samsul sudah berkesempatan untuk menyampaikan hal-hal tentang pendidikan. Mungkin yang selama ini masyarakat atau berpikiran hanya mendengar penyumbang pengangguran terbesar hanya sampai di situ. Ya. Kenapa dan seperti apa kita mengatasinya itu tidak. Ya. Kerja keras juga nih Pak ya. Kerja keras dan anak kita rata-rata banyak juga, maksudnya sekarang banyak yang berdikari, mandiri. Ya. Seperti buka servis rumah sendiri dengan laptop atau mungkin HP dan juga sepeda motor. Ada tidak hanya bekerja di perusahaan, akan tetapi bisa membuat perusahaan Pak. Bukan buat perusahaan, buka lapangan kerja sendiri untuk dia dan entrepreneur Pak ya. Berarti tidak hanya ketika saya lulus SMK harus bekerja di perusahaan. Berarti harus ada inovasi-inovasi yang dibuat. Kalau dia di tata boga, dia membuat usaha sendiri dan menjualnya. Oke, terima kasih Pak. Atas waktunya Pak. Kita closing Pak. Oke, begitulah bincang kita bersama Bapak Yudasril, Kepala Sekolah SMK 1 Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan.
Dan saya Samsubari undur diri dalam program Distrik Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.